Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PowerPoint bab 1 mata kuliah teori ekonomi yang berjudul Ilmu Ekonomi. Nama saya Usman Yunus Baswan. Saya Muhammad Taufik Fatoni. Perkenalkan Winata. Nama saya Gabriel Dandi Anggara. Dan ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi, kedua ada motif dan prinsip ekonomi, ketiga ada pembagian dan cabang ekonomi, keempat kebutuhan menurut berbagai sudut, dan yang kelima manfaat ilmu ekonomi. Lanjut bagian pengertian kos yang artinya rumah dan nomos yang artinya aturan. Berbagai ahli juga turut menyumbangkan pikirannya untuk mendefinisikan apa itu ilmu ekonomi. Salah satunya adalah Anwal. Menurut Anwal, ilmu ekonomi adalah ilmu untuk menentukan sebuah keputusan yang efektif. Keputusan ini diambil guna mengelola sumber daya yang ada. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya motif ekonomi. Motif ekonomi sendiri merupakan dorongan atau alasan orang melakukan tindakan ekonomi baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Motif ekonomi ada 5, yakni yang pertama untuk mencari keuntungan, kedua untuk membantu sesama, mendapat kekuasaan, memberi penghargaan, dan tentunya memenuhi kebutuhan. Lanjut, bagian kedua. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi bagi produsen memiliki memproduksi barang yang banyak dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat, menyesuaikan jumlah prediksi dengan jumlah permintaan, mencari bahan baku dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang masih terjangkau, memiliki karyawan atau sumber daya manusia yang ahli, terampil, dan disiplin. Prinsip ekonomi bagi konsumen menghindari gaya hidup boros dan berfoya-foya dengan membeli barang dengan harga yang mampu ia jangkau, memilih barang dengan kualitas terbaik, melakukan tawar-menawar dalam membeli barang atau jasa untuk mendapatkan harga terbaik. Sedangkan prinsip ekonomi bagi distributor adalah orang atau kelompok yang menyalurkan sebuah produk ke konsumen akhir. Distributor juga merupakan pihak yang membeli produk dari produsen dalam bentuk jadi tanpa adanya proses perubahan atau modifikasi untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen. Lanjut. Pengklasifikasian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah ilmu yang menjelaskan berbagai data yang mampu menggambarkan seluruh fakta ekonomi atas apa yang terjadi pada manusia. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori atau analisis ekonomi yaitu ilmu ekonomi yang berusaha untuk menerangkan, menganalisis, dan menguraikan kejadian-kejadian ekonomi dan mengambil kesimpulannya berupa prinsip-prinsip atau dalil-dalil ekonomi tertentu. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro, ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dan kegiatan perekonomian, dan ekonomi makro adalah ekonomi makro yang artinya mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Dan yang terakhir, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah atau mempelajari tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan. Lanjut. Cabang-cabang ilmu ekonomi.
Cabang-cabang ilmu ekonomi terdiri dari moneter, syariah, SDM, SDA, internasional, regional, publik, dan industri. Lanjut. Masalah pokok ekonomi adalah ada 3, yaitu what itu apa, how bagaimana, dan for who itu untuk siapa. Kebutuhan menurut intensitas. Yang pertama ada 3, yaitu yang pertama primer, kebutuhan makan, yang kedua kebutuhan sekunder yaitu sandang, yang ketiga tersier atau kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan menurut waktu ada 2, yaitu yang pertama itu kebutuhan yang sekarang, dan yang kedua yaitu di waktu yang akan datang. Kebutuhan menurut sifat ada 2, yaitu yang pertama kebutuhan raga jasmani, dan yang kedua yaitu rohani. Kebutuhan menurut subjek ada 2. Yang pertama kebutuhan individu seperti makanan, dan yang kedua kebutuhan kelompok seperti kendaraan umum. Sistem ekonomi ada 3, yaitu kapitalis, sosialis, campuran. Kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Manfaat ilmu ekonomi bagi perseorangan. Faktor ekonomi tidak hanya berpengaruh kepada orang miskin saja, tetapi kepada semua orang kaya maupun miskin. Faktor ekonomis banyak pengaruhnya atas keputusan yang diambil oleh setiap orang. Manfaat ekonomi dunia usaha. Businessman harus senantiasa membaca dan mengamati keadaan perkembangan industri yang mungkin menguntungkannya bila itu terjadi, berusaha untuk mencari cara yang terbaik untuk menggantikan cara yang lama, serta mengganti dengan sistem produksi yang baru sesuai dengan perkembangan industri. Manfaat ilmu ekonomi bagi bangsa dan negara. Yang pertama, dapat membuka wawasan masyarakat mengenai pemasaran. Yang kedua, untuk melakukan kegiatan ekspor-impor. Yang ketiga, sebagai acuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang keempat, sebagai pengetahuan dalam menciptakan prinsip-prinsip ekonomi. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.